Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita, semoga nggak bosan ya. Pasti. Fine. Jadi hari ini kita pengen lanjutin yang kemarin, obrolan tentang kemarin kan jodoh ya. Hari ini bahasnya apa ya? Kira-kira yang asik. Ya kemarin kan nextnya tuh katanya pacaran tuh. Oh, oke, pacaran ya. Yes. Sip, pacaran sampai ke ta'aruf kali ya. Kamu lah yang ngomong pacaran. Ya yang pengalaman dulu. Masa kalau ngomong pacaran saya teori saja berarti. Senior dulu ya. Oke. Karena saya sebagai senior di sini sebenarnya bukan yang mau berbangga diri atau apa karena pernah pacaran, cuman posisinya di sini aku yang pernah pacaran dan waktu itu cukup lama, 7 tahun. Maafin ya suami. Ijazah SD. Sebenarnya waktu itu juga awalnya nggak pengen pacaran sih waktu SMA itu, cuman ya namanya masih ABG gitu kan, terus ya udah cinta monyet dan ya jadi teman penyemangat aja sebenarnya awal niatnya gitu sih kalau aku. Jadi nggak yang gimana yang bikin galau-galau gimana pun, enggak sih tuh. Itu proses awal kok bisa pacaran tuh gimana tuh? Ada rasa apa atau oh pacaran nih atau gitu? Enggak, kan kalau anak sekolah tuh dulu apa ya, kagum-kaguman terus kalau lucu-lucuan aja gitu kan. Awalnya nggak mau pacaran tapi akhirnya lulus terus punya visi misi yang sama sih dulu ya, visi misi yang nggak gimana-gimana, jadi ya udah. Atau juga sekarang juga udah masing-masing udah bahagia dengan pasangan masing-masing, insya Allah selesai juga baik-baik gitu kan. Dan jadi pelajaran sih pacaran itu gitu. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya ya mengarangi kehidupan akhirnya tahu motivasi, karena judulnya gini sih, sebagai cewek tuh ya aku ngerasanya apa ya, ada rasa pengen ngerubah orang gitu. Maksudnya kalau ke cowok kan dulu pacarku dia gimana gitu, terus cewek pengennya dia harus berhasil apa gitu-gitu aja sih. Jadi lebih saling semangatin aja. Hal positifnya. Nggak yang sampai nangis-nangis di shower gitu, enggak gitu. Nggak yang putus nyambung, enggak kan, nggak ababil gitu. Kalau kamu kenapa nggak pacaran? Ya bingung aja sih. Pertama nggak tahu nggak bisa ngelihat enaknya di mana pacaran itu pertama. Karena sebenarnya kan aku merhatiin juga orang pacaran, apa sih enaknya cuma mondar-mandir bareng-bareng gitu-gitu doang kan. Cuman mereka nggak tahu ya kalau makan-makan, ngemil-ngemil, jalan nonton konser bareng ya. Dulu kan ngeliatin SMP SMA nih itu kan. Cuma ya udah nggak tertarik aja gitu, nggak kayak nggak ada positifnya, kayak ya bukan sesuatu yang aku cari banget gitu karena mungkin mereka mungkin yang pacaran kan enak nih ada tempat curhat ya, aku lihin ke orang tua gitu kan. Ya masih ada ya banyak sih sebenarnya. Ya kayak kemarin lagi kan jodoh kan ibaratnya kalau kita wadah setengah terus ada setengahnya lagi, mungkin nggak sampai setengah ya kalau pacar mah ya. Karena belum pasti. Iya belum pasti. Karena belum pasti, jadi nggak bakal sampai setengah tuh pacaran gitu kan. Jadi ya itu mungkin kalau mereka mengisi kekosongannya, bisa curhat ke orang lain. Ya udah kalau aku sih karena prinsip ya udah ke orang tua dulu aja. Ya kayak gini nih, misalkan udah nikah nih, berarti umur aku nikah di 26 tahun kan. Ya selama 26 tahun ini sejauh mana sih, seberapa jauh atau seberapa lama kita sama orang tua curhat gitu dibanding dengan orang lain. Misalkan kalau yang pacaran nih curhatnya lebih banyak ke pacar atau ke orang tua gitu, padahal sebenarnya yang lebih mengerti kita dari jabang bayi ini, dari oe-oe ngorok gitu apa, dari oe-oe sampai ke umur 25 atau 30 ini ya paling tahu kan mereka gitu kan. Ya udah bentuk menghargainya adalah ya udah dengan tidak pacaran. Terlebih ya dari hukum agama kan nggak boleh tuh dua-duaan, yang ketiganya setan. Tapi kadang kalau ABG sekarang tuh kayak ya waktu aku juga sih, masa curhatnya ke orang tua kayak nggak zaman gitu. Padahal sebenarnya lebih enak ya, orang tua tuh mau banget tuh jadi pendengar yang baik kan. Ya kalau misalkan kira-kira orang tuanya nggak asik buat curhat, cari teman dulu, cari ibaratnya ya kakak atau yang lebih dewasa lah ibaratnya, jangan ya tapi jadi pacaran juga nanti. Guru ngaji mungkin. Guru ngaji benar. Iya. Atau kalau dulu kalau aku sih lampiasinnya dibaca buku.
dulu kutu buku juga. Baca buku fisika. Enggak. Kalau itu ya bukan gimana ya, jangan banyak-banyak baca buku aja. Ntar puyeng. Ntar botak gini ya. Enggak bohong. Itu ya kalau dulu sih baca buku agama, tapi dari segi apa ya? Ada judul buku yang bagus dulu ya, yang buat aku menjadi prinsip untuk nggak pacaran, yaitu bukunya judulnya Menjadi Kekasih Allah. Berat banget. Terus maafin aku nggak karena aku udah pernah pacaran. Nah ini pertanyaan baik nih. Gimana nih yang satu nggak pacaran, satu pacaran, ini habis nikah kalau keinget-inget, wah dia punya mantan ya kan? Ya nggak ada hubungannya itu kali. Ya kalau ngomongin nikah, kalau keluarga kan ya udah ngomonginnya masa depan. Kalau masa lalu bagi diri sendiri, buat pelajaran diri sendiri kalau menurutku. Ya kalau di-share masa lalu yang jadi pelajaran ke orang lain, buat pelajaran bagi orang lain biar nggak melakukan hal yang sama yang buruk-buruknya. Gitu ya udah terima aja gitu. Apakah CLBK? Ya nggak mungkin. Udah dapat Hawari mah nggak bakal mungkin. Kamu beruntung loh dapetin aku loh. Ya sama-sama beruntung lah intinya. Insya Allah jodoh itu udah ada yang terbaik. Nah itu kan soal pacaran ya, jadi sebenarnya tergantung balik lagi ke masing-masing pribadi. Cuman karena di sini ada yang udah pernah, ada yang belum pernah, dan aku sendiri sih share aja ya kita ya berdua. Kalau disuruh milih gitu ya, aku mending nggak pacaran sih. Gitu. Mending langsung aja deh nabung untuk nikah, atau mungkin ada ikatan yang ke jenjang lebih serius, tapi nggak yang gimana-gimana dan pastinya ada kaitan sama orang tua. Gitu. Kalau dulu aku alihin ke main band musik ya, main gitar atau apa, kalian bisa hal-hal positif yang lain yang lebih bermanfaat, berkarya gitu, mengasah aktualisasi diri aja di waktu SMA kuliah tuh aktualisasi diri. Nanti kalau misalnya masalah jodoh biasanya kan ketemu di tempat yang sama, misalkan kita suka bidang ini, atau ada yang klop dengan bidang ini, atau juga yang Toto ya kayak gini nih, Toto di luar perkiraan. Kita sama-sama suka fisika. Aku nggak suka. Sama-sama bukan suka fisika sih. Sama-sama dipaksa suka. Nah, bukan coki nih, nggak maaf ya. Bagus kok fisika, insya Allah. Bagus. Buktinya sekarang. Iya itu, jadi lebih fokus stok aktualisasi diri dulu. Benar, itu aja dulu. Banyak berprestasi sih ya versinya kita, sama bermanfaat buat orang, dan pastinya bagian orang tua dulu deh. Ya, berprestasi, bagian orang tua, sama banyak kenalan. Insya Allah itu paling baik, banyak kenalan itu. Yap. Jangan di-tag dulu satu orang buat pacarnya, banyak kenalan aja dulu. Nanti tinggal milih gitu kan, main cowok atau cewek. Kita tinggal pilih aja gitu. Sip. Nah, dari pacaran itu akhirnya kalau teman-teman ternyata ta'aruf kayaknya ngeliatnya enak ya atau apa. Jujur aku juga ta'aruf kayaknya enak, tapi ada orang yang ngomong ta'aruf kaku banget sih gitu. Ayo. Aku dulu itu loh, pas masih di ta'aruf, aku bilang gini, Mas lu serius ta'aruf? Gue nggak akan bisa sih kayak lo, kayak nggak mungkin gitu. Bagaikan beli kucing dalam karung kalau kata orang. Iya, nikah sama orang yang nggak kita kenal ya nggak sih? Ya tapi ternyata pas ngerasain sendiri gitu ya, gini ya rasanya gitu. Apa sih? Nggak, maksudnya kamu dulu deh. Kamu dulu emang pengen taruh gitu ya langsung ya berarti? Kalau dulu emang niat udah bilang ke orang tua, bapak, Pak, kalau misalkan adik suka, dulu ngomong kan, kalau aku kan panggilnya di rumah adik suka, bakal langsung lamar aja, nggak usah pilih-pilih gitu. Sebenarnya aku kayak gini tuh karena banyak milih-milih sorry ya. Jadi punya kriteria khusus, ya udah langsung satu itu aja. Berarti aku yang paling ini lah ya. Tipe kita beda dulu. Apa maksudnya? Kalau orang pacaran, aku teorinya begini ya. Ini bukan salah atau apa, tapi aku pendapat sendiri. Oh, dia mencoba sesuatu dulu, eksperimen. Kalau aku sifatnya kalau masalah jodoh teoritis. Lu pusing deh nih, teoritis apa? Jadi teori dulu bla bla bla. Oh, wanita ini cocok, ya udah kita langsung sikat gitu. Jadi nggak mau mencoba, ya nggak mau trial and error. Yakin aja gitu sama karena Allah. Karena menurutku jodoh itu dari Allah sebuah kepastian. Bagaimana di akunya sendiri nih buat ya jodoh itu pasti. Kalau pacaran kan belum pasti kan. Ya itu aku nggak mau. Itu pendapat aja. Boleh diikutin. Bagus diikutin. Ya, jadi tadi udah diinin juga sama Kak Warinya juga. Tapi yang pasti untuk ke proses sana paling pertama adalah
kalau teman-teman di sini mau Yang juga pertama. ta'aruf gitu ya, terus kayak sekarang lagi rasanya aduh masih hampa nih atau apa pengen coba gitu ya. Kalau ta'aruf itu kan perkenalan ya Kak ya. Ta'aruf ya. Perkenalan ya. Memang kenal ya ibaratnya. Nah, berarti tahap pertama adalah teman-teman niatin dulu deh. Gitu, niatin maksudnya aku pun dulu yang rasanya pernah di masa udah yakin nih dia jodoh aku gitu kan. Tapi ternyata ya Allah kan qadarullah gitu ya. Dan waktu itu memantapkan diri untuk niatin nikah itu ya emang bukan buat main-main atau nikah itu buat ikut-ikutan, tapi emang pengen cari jodoh gitu ya yang sehidup sesurga gitu kan. Dan benar-benar niatin pengennya dengan kalau yang kali ini pengen ketemu jodoh ya dengan cara yang baik gitu kan. Dan ya udah ta'aruf aja bismillah. Walaupun belum baik gitu kan, tapi pengen belajar lebih baik gitu sih. Jadi pertama niatin dulu yang benar-benar. Nah itu adalah teman-teman yang paling tahu sendiri, ya kan Kak? Benar sekali, niat. Terus dari niat, yang kedua nih kalau menurutku ya, yang kedua adalah kita selalu kalau masalah jodoh ini kita harus kasih tahu orang tua. Intinya tuh apa sih, orang harus ngasih tahu orang tua, bapak, ibu, gimana nih menurutnya kalau ada wanita yang kayak ini nih buat jadi pasangan atau pria jadi pasangan buat aku gimana? Kalau menurut kan ridho Allah, ridho orang tua ya, maksudnya ada sebagian dari ridho Allah itu ada mencakup di ridho orang tua. Jadi kita deketin ridho Allahnya itu lewat orang tua dulu. Misalnya gimana nih, misalnya ini cocok nih kira-kira buat kamu nak gitu. Atau entah orang tua yang ngasih ke kita, misalnya bisa aja ya orang tua dijodohin. Ini ada nih dijodohin, atau kita ngajuin, Pak Bu gimana nih, misalnya Dias nih, Pak Bu gimana nih gitu kan. Nah itu oke langsung enggak deh. Karena gimana ya, yang tadi balik lagi aku bilang gitu, orang tua itu yang ngedidik kita, yang tahu seluk beluk kita, sifat-sifat kita. Pasti mereka berpikir bahwa ada misalkan ibaratnya pengganti orang tua, bukan pengganti orang tua ya, nanti yang nerusin mendampingi kita tuh siapa gitu, misalkan yang tahu sifat-sifat kita, yang bisa apa sih namanya, yang bisa hidup bersama intinya itu. Hidup bersama kayak kita hidup bersama dengan orang tua, itu siapa gitu. Mereka yang paling tahu sifat-sifat kita. Jadi kalau misalnya kita kasih ke orang tua, ini calonnya gimana nih, sifatnya seperti apa, bla 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 bla, orang tua setuju, itu udah paling enak gitu. Sisanya tinggal keputusan kita setuju atau enggak itu. Nah taunya dari mana tuh ketika orang sifatnya ini apa, kebaikannya ini ya, taunya dari, kalau kita kan CV ya. Yang ketiga itu ya, CV berarti. Yang ketiga kirim CV sih. Emang harus kirim CV. CV nggak cuma ngomong ya. Aku kebaikannya gini, nggak mungkin, itu susah. Mending ditulis aja. Tapi yang bikin CV-nya juga jujur sih. Yes. Aku aja dulu aku di CV bilang nggak aku enggak. Bukan nggak jujur, tapi kurang alay. Ya pokoknya tulis sejujurnya dari hati gitu kan. Karena kan dia harus tahu kelebihan kekurangan kita apa, biar saling menerima gitu. Terus juga ada visi misi, mau berkeluarga gimana atau apa. Nanti kalau mungkin misalnya ada yang kayak lagi proses terus pengen lihat CV kita, boleh sih ya. Tapi ya itu tadi nggak ada alaynya, maaf. Misalnya ya di CV itu bisa diterangin cita-cita cowok dan cewek itu seperti apa. Mungkin kedepannya bisa saling menguatkan dalam menggapai cita-cita, atau kalau nggak sukanya diapain, makanan favoritnya apa, makanan yang nggak disukain apa, itu banyak. Berat badan meskipun ya itu relatif cepat berubah. Parah. Tapi nggak apa-apa, jadi kan kalau di CV itu ada kriteria. Aku merasa tertipu. Kriteria fisik ya kan, biasanya di CV kan, di CV tuh kita ngejelasin diri kita sama bikin kriteria minimal calon yang akan kita eksekusi seleksi gitu, misalnya kriteria minimal dari kriteria fisik, entah tinggi atau pendek, mancung, atau hitam atau gemuk, ya terserah gitu, rambutnya keriting. Apalagi sih sifat, biasanya yang paling penting kan kriteria fisik dan sifat. Entah tambahannya misalkan harus S1 akademiknya, nggak apa-apa, harus dimasukin itu gitu misalkan. Jadi kita punya kriteria minimal itu, misalkan ada orang yang kira-kira klop nih sama kita, ya udah kriteria minimalnya mencukupi atau enggak, nah baru kita seleksi. Biasanya kalau kita nggak tulis, kita ngawang-ngawang, ya maininnya pakai hati sih. Ya intinya CV itu harus
jujur sih, antara kedua calon jujur, apa yang ditulis itu jujur, apa yang diinginkan jujur, apa yang ada di dirinya tuh jujur. Jadi masing-masing jujur. Sama biasanya kita nambahin tuh ke depan keluarganya mau visi misinya kayak apa. Kayak dia kemarin sebelum minta kayaknya aku kasih duluan ya. Apa? Visi misi berkeluarga gitu. Visi misi ya intinya di kita jangan sampai ngawang-ngawang lah berkeluarga itu. Jadi kita tulisin. Biasanya kalau ada di dalam pikiran tuh ngawang-ngawang, nggak jelas, kayak nggak punya data gitu, nggak pakem gitu ya, visi misinya nggak pakem gitu, jadi ngawang. Dan kita tulis aja visi misi kita. Apalagi perempuan sih harus banget nanya visi misi gitu, bener. karena kan gimana pun cowok atau laki-laki itu bakal jadi kepala rumah tangga kan gitu. Yang jadi nakoda kapal ya kita kan sebenarnya ngikut gitu kan ya. Jadi kalau visi misinya nggak jelas ya aku sih cut gitu kan. Ya udah visi misi kita dimintain CV visi misi si cowok ini dipindahin juga kita kasih, bukan wajib ya. Kalau bisa emang kita kasih, kita punya gambaran. Dan kalau emang kita nggak yakin gitu dengan apa yang kita tulis, kita coba share gitu. Apakah ini ke perempuannya, apakah kira-kira bisa nggak? Kita bikin seideal mungkin lah, mungkin. Maksudnya gitu, ideal. Jadi biasanya kan ideal, terus realistisnya biasanya kita dari hasil diskusi, realistis nggak nih kayak gitu. Ya gitu. Udah deh CV-nya. Habis CV ngapain habis CV? Habis itu ketemuan. Kita membuktikan apa yang ditulis di CV itu benar gitu. Iya, berat badannya bener nggak nih 60? Nah, ya makanya kan? Bikin CV-nya deket-deket mau ketemuan aja. Kalau udah jarak 3 bulan kan perbedaannya jauh banget. Nah itu juga ketemunya bareng sama ada pihak ketiga lah ya, jangan sampai berdua aja. Dan waktu itu sama Mas Inggi bisa gitu. sama keluarga lah pokoknya. Kalau takut bawa ibu bapak masing-masing ya kakak atau teman nggak apa-apa. Tapi teman yang dipercaya pastinya kan. Tapi yang kalau bisa yang udah balik gitu, jangan bawa adik, sama aja bohong. Bawa anak kecil gitu ya sama aja bohong kan, yang bisa menengahi lah gitu lah. Ya udah. Dan pas ketemu itu juga kayak kalau ada yang masih mau ditanyakan ya ditanyakan gitu. Tapi kayak dikit banget nanyain ke dia, malah ya, ngobrol ke Mas Inggi. Malah ngobrol-ngobrol sama Mas Inggi lucu sama Mas. Bawa. Jain dulu. Iya. Tanya-tanya aja sih, pasti jangan sampai ada dusta di antara kita ya sebelumnya. Ditanyain juga kita jangan merasa insecure, tapi kita menanyakan itu ada timbal balik lah. Kita dari proses tadi kan, dari proses niat, dari proses orang tua, ridho orang tua, dari proses bikin CV sampai ketemuan itu, intinya adalah kita bagaimana berusaha untuk meyakinkan diri kita apakah kita terus atau enggak gitu. Yakin, jadi menjemput jodoh itu harus yakin gitu. Betul. Dan tapi kalau misalnya tanya, aduh masih ragu juga gitu. Jujur kalau aku sebagai perempuan juga ya pasti adalah rasa worry-nya atau kayak ih bener nggak sih gitu kan, karena sampai akhirnya belum akad gitu lah ya, emang belum ada rasa apa-apa. Iya, maksudnya cuman kayak ada yang nuntun aja gitu loh, maksudnya kayak ya Allah masa sih nggak yakin gitu kan. Ada bener. Kita yang penting tahu baik, dia juga jelas ininya visi misinya apa ya, inilah sama kita kan nggak mungkin semuanya sempurna langsung checklist semua itu kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah bismillah aja gitu, toh juga nanti pasti menemukan jalannya. Ya kalau kata Buya Yahya dulu aku ingat banget, Buya Yahya ngomong jangan sampai cinta itu deras banget turunnya sebelum pernikahan. Jadi dulu gambarin ke dia sini, ibaratnya aku adalah toran air yang isinya cinta semua, ibaratnya gitu kan, bahasa puitisnya. Ya di situ ada keran gitu. Keran ini baru aku buka sedikit aja buat selama proses itu ya. Ketika proses lamaran dan segala macam, ketika udah sah baru ya kita membuka keran itu, kita mengalirkan cinta yang dari Allah turun ke pasangan kita masing-masing. Begitu ya sejatinya kan ibaratnya manusia kan diciptakan itu dari serpihan dari rahmat Allah ya, kasih sayang Allah. Kita hanya menyalurkan aja gitu. Kita hanya menyalurkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada ciptaan yang Allah buat sendiri sebagai manusia, ciptaan yang sempurna gitu. Ciptaan yang sempurna loh orang ngomong, kita jangan ngejek-ngejek orang makanya. Iya. Kamu sering ngejek aku gendut. Ya, itu katanya kaki aku bengkak. Ya ambil aja. Ya udah pokoknya itu kan. Ya udah, terus habis ketemu itu udah deh. Atur kalau misalnya ternyata lanjut ya kan, atur jadwal untuk misalnya hitbah ya kan, langsung lamaran.
Ya itu langsung kesepakatan sih. Dan waktu itu alhamdulillah nggak tahu kenapa cepet aja gitu ya. Dan bapak ibu tuh waktu itu langsung iya gitu ya. Padahal biasanya banyak nanya dulu apa ya, bapak nyari di Google semua, di YouTube dia cariin. Tapi dia tuh langsung iya gitu. Makanya mungkin karena udah diatur juga ya. Iya. Gitu. Jadi pastiin tadi harus orang tua juga sih yang nentuin. Sebelum proses lamaran intinya kita harus cari tahu terus gimana caranya kita tuh yakin untuk maju atau yakin untuk enggak, itu dari proses. Misal kita masih kurang percaya CV, kita tanya temen-temennya, misal temen dia juga nanya ke orang yang kenal aku juga gitu, nanya-nanya bener gak sih Hawari kayak gini, orang kayak gini, bla bla, nggak apa-apa, itu hak kita untuk menanyain. Yep. Gitu. Misalkan kalau misalkan ada kelemahan dari pasangan dari calon yang mau kita tuju ini ada kelemahan nih, kita ya kalau bisa jangan disebarin, itu aja. Intinya antara kita aja. Nah, kita yang pasti ya maksudnya taruh di sini kalau kita pribadi ya berdua nggak yang nol banget nggak tahu apa-apa gitu langsung kayak iya sah gitu, enggak kan? Kayaknya nggak, penonton juga nggak sebodoh itu buat nyari orang ya. Iyalah. Sekarang zamannya medsos apa aja bisa dikepoin. Betul, gitu kan. Jadi ya udah itu sih, selain lihat tadi dari luarnya, tapi ya juga harus cari tahu dalamnya gimana. Tapi selama proses sebelum lamaran itu ya emang ada rasa nggak yakin gitu, beneran nggak sih ini? Kalau dulu aku yakin, nggak yakinnya bukan karena yakin sama dia, nggak gitu, beneran nggak sih ini pengen nikah gitu, secepat ini, udah persiapan apa aja, ya udah aku ya terus aja istikharah aja terus, ya Allah kalau misal doanya dulu kan, ya Allah apakah ini benar dia jodohku, tapi kalau udah pas CV ya Allah kalau emang dia jodohnya ya udah permudah gitu, itu aja doanya dulu. Permudah. Deh. Udah, selesai. Selesai dulu ya taaruf ya, udah kelamaan soalnya kan. Nanti paling kita cerita juga nih, banyak banget kenangan sih di pas proses lamaran tuh, banyak banget kenangan di kita ini. Banyak ceritanya, banyak dramanya, dan Masya Allah banget. Dan kayaknya aku begini-begini ketawa-tawa, ya pasti ada lah tiap kita tuh, ya nggak mungkin mulus-mulus aja jalannya. Tapi ya percayalah itu bumbu-bumbu yang Allah kasih ya, Kak, supaya kasih pelajaran juga buat kita, supaya kita juga makin apa ya, makin ya percaya sama Allah gitu sih, bahwasannya Allah tuh kasih yang terbaik, ya Allah kasih cerita di dalamnya gitu, Allah juga kasih skenario yang terbaik lah pokoknya gitu. Ya intinya pasti kita husnuzon dulu ke Allah ya. Apapun hasilnya paling dia yang menentukan yang paling baik buat kita. Dan semuanya pas sesuai takaran. Mudah-mudahan itu jodoh kalian. Iya, selamat. Kok abis COVID pada nikah nggak nih? Nikah. Gedung pada ini langsung rame. Abis COVID disuruh pada nikah sama Dias. Tapi kan nggak mungkin ya, jodohnya nikah ayo. Jodohnya. Ada ketemu, makanya dari sekarang. Berikan aku jodoh. Ini mau nomen di rumah tuh ini loh, bisa loh ya. Harusnya pemerintah jangan bansos aja ya. Banjo. Bantuan jodoh. Aja sebenarnya. Skip. Ya udah lanjut ke video berikutnya. Insya Allah ya kita buat kalau ada yang mau nanya-nanya bisa DM ke Dias atau ke saya juga bisa. Semangat. Nanya bukan kita yang paling pintar tapi kita mau sharing aja. Ya udah. Assalamualaikum.